Kesempatan kali ini Teknoop mengulas LG G5 SE. Dilihat dari kasat mata, headset ini memiliki desain berbeda dari LG G4, dimulai dari sisi frame, volume bodi yang berbahan metal, dan dikelilingi warna silver yang premium. Langsung aja ke bagian depan. Bagian depannya terpampang layar 5,3 inci dengan resolusi 1080 pixel. Pada bagian layar, tepatnya di atas layar terdapat kamera utama 8 megapiksel, LED notifikasi, kemudian terdapat sensor proximity dan cahaya, serta earpiece. Kemudian di bagian bawah terdapat logo LG, karena untuk tombol opsi dan back atau home tersemat di dalam layar. Beralih ke sisi frame. Sisi framenya terdapat slot SIM tray yang bisa diisi dengan SIM card berjenis nano dan micro SD yang bisa diekspansi hingga 256 GB. Lalu di sisi kiri terdapat tombol volume up and down. Sepertinya LG tidak menyimpan tombol volume ini di bagian belakang seperti LG G4. Kemudian di atasnya tersedia lubang jack audio 3,5 mm dengan lubang kecil untuk mikrofon. Di bagian bawah terdapat speaker utama, port USB tipe C, kemudian lubang kecil untuk mikrofon. Sekarang beralih ke bagian belakang. Bagian belakangnya terdapat dual kamera. Dual kamera ini memiliki kamera yang berbeda ukuran, dimulai dari lensa normal yang memiliki ukuran 16 megapiksel dengan kerapatan 78 derajat. Kemudian untuk lensa wide angle memiliki ukuran 8 megapiksel dengan 135 derajat. Kemudian di tengahnya terdapat LED flash, kemudian laser autofocus. Kemudian di tengahnya yang sedikit agak menonjol, ini gunanya untuk sensor sidik jari atau tombol power. Kemudian di bagian bawah terdapat logo LG G5 SE. Dan satu lagi yang menarik, pada headset ini berdesain modular, jadi baterainya bisa dilepas dengan cara menekan tombol sisi kiri di bagian bawah. Nah, di dalamnya tersemat baterai yang berukuran atau berkapasitas 2800 mAh yang bisa diganti dengan HV Plus dan LG Cam Plus. Namun jika sering membukanya, maka akan cepat ringkih atau patah. Sekarang beralih ke bagian termuka. Masih senada dengan LG G4, namun hanya berbeda dari tampilan area lock screen. Di sini menyuguhkan tombol voice, card dialer, dan kamera. Kemudian di atasnya ada waktu dan notifikasi yang masuk. Kemudian headset juga telah menjalankan Android 6.0 Marshmallow. Membuktikannya hanya menekan tombol setting, lalu tentang ponsel, lalu umum. Nah, di sini akan muncul Android 6.0 Marshmallow. Untuk menampilkan layar home screen yang menarik, Anda hanya menekan layar, maka akan muncul 3 halaman yang terisi dengan aplikasi yang sudah terinstal. Kemudian Anda juga bisa mengaturnya dengan widget. Nah, tapi sangat disayangkan LG tidak menambahkan fitur apapun di dalam area home screen ini. Jadi untuk menu utamanya tidak terdapat app driver sebagai menu utama.
Untuk area notifikasi, sepertinya LG masih menggunakan yang lama, yakni jika Anda mengusap layar dari atas ke bawah maka akan muncul notifikasi yang masuk, atau satu quick toggle yang berbaris yang Anda bisa atur atau bisa lihat dari tinggal menggeser kiri maupun kanan. Kemudian ada tombol pengaturan cahaya. Kemudian selain itu terdapat fitur keamanan yang disebut dengan sensor sidik jari. Nah, sensor sidik jarinya bisa diekspansi hingga 5 jari. Ini memudahkan Anda untuk menyalakan layar jika dalam keadaan mati. Tinggal hanya menempelkan jari yang sudah terdaftar di sistem keamanan, maka layar akan muncul atau menyala. Tapi untuk mematikan layar, untuk sensornya tidak bisa digunakan. Anda hanya cukup menekan 2 kali atau mengetuk 2 kali layar, maka layar akan mati. Sekarang beralih ke sektor fotografi. Langsung saja ke TKP, ke bagian kamera utama. Nah, bagian kamera utamanya menyuguhkan tombol zoom in maupun out di atas layar yang bisa melihat objek terlihat jauh maupun dekat. Kemudian pada kamera utamanya memiliki 3 mode, diantaranya sederhana, dasar, dan manual. Nah, untuk sederhana ini tidak terdapat tombol apapun di sisi kiri maupun kanan. Hanya terdapat tombol back dan tombol zoom in maupun out di atas layar. Kemudian untuk mode dasar terdapat tombol flash, penukaran kamera, fitur, dan tombol setting. Nah, untuk fitur sendiri terdapat sembulan. Nah, sembulan ini perpaduan antara lensa normal dengan lensa wide angle. Nah, untuk lensa normalnya menangkap objek yang terlihat kotak kecil, kemudian lensa wide angle seluruhnya, dan Anda bisa atur semenarik mungkin. Kemudian multiview. Multiview perpaduan antara kamera depan dengan kamera belakang. Kemudian ada snap. Nah, snap ini masih sama dengan video, hanya berbeda untuk merekam selama 3 detik atau sentuh dan tahan hingga 60 detik. Kemudian panorama. Panoramanya mengambil objek hingga 360 derajat. Kemudian fitur slow motion untuk merekam video gerak lambat. Untuk mempercepatnya Anda bisa gunakan fitur time lapse. Kemudian di bagian di setting terdapat perbandingan resolusi, HDR, 9 efek, dan timer, tombol pengucapan. Kemudian ketiga di bagian mode manual. Di bagian mode manual terdapat menyuguhkan settingan fotografi profesional. Yang ini di bagian tengah terdapat kemiringan objek yang Anda tangkap. Kemudian di samping kiri terdapat flash, penukaran kamera, dan di bawahnya terdapat white balance, ISO, serta pencerahan cahaya maupun tombol lainnya. Kemudian di bagian setting. Di bagian settingnya terdapat perbandingan resolusi, 9 efek, timer, tombol pengucapan, serta fitur memperlihatkan objek terlihat miring atau tidak.
Kemudian di atasnya terdapat tombol zoom in maupun out. Tak hanya kamera utama yang diunggulkan, kamera depannya yang berukuran 8 megapiksel menghasilkan warna yang tajam. Yuk langsung saja ke TKP. Nah, di kamera depan langsung disuguhkan fitur beauty yang Anda bisa atur seputih mungkin. Kemudian di bagian atas terdapat dua mode sederhana dan dasar. Yang pertama kita ke mode sederhana. Mode sederhana tidak terdapat tombol apapun, bersih, hanya terdapat tombol back saja di sebelah kiri. Kemudian beralih ke bagian menu dasar. Nah, mode dasar terdapat tombol flash, kemudian penukaran kamera, kemudian terdapat fitur. Tapi sangat disayangkan fitur semua ini tidak bisa dapat digunakan pada kamera depan, hanya bisa digunakan pada kamera utama saja. Kemudian ke bagian menu setting. Menu setting terdapat perbandingan resolusi, HDR, 9 efek, kemudian timer, tombol pengucapan, serta deteksi wajah atau bisa melambaikan tangan, serta tombol lainnya. Berikut hasil kamera depan dan kamera utama.